action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan, dan pemanfaatan produk kimia sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalkan atau bahkan menghilangkan bahaya yang diakibatkan oleh zat kimia terhadap lingkungan, termasuk manusia. Ini adalah video tugas dari Bapak Mamang Hussein yang akan ditampilkan oleh kelompok 3. Buang sampah sembarangan dong. Ya ini kan tempat umum ya, suka-suka lah. Ya walaupun tempat umum ya harus dibuang pada tempatnya. Yolah, suka membuang. Bukan harinya. Woi, kok kau buang sampahmu di sini? Kok bilang jangan buang sampah? Maaf kak, aku lupa. 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워 Makanan yang berbeda. Ayo kita menjaga lingkungan kita dan membuang sampah pada tempatnya, biar supaya bumi ini sehat dan sentosa. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Menerapkan salah satu contoh penerapan kimia hijau. Itu tadi adalah salah satu contoh penerapan kimia hijau dari kelompok 3, teman-teman sekalian. Kak, apa aja sih 12 prinsip kimia hijau? 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama ada mencegah limbah, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Kemudian yang keempat, menggunakan bahan-bahan kimia yang aman, memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Menggunakan bahan baku terbarukan. Kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. 9, menggunakan katalis. 10, mendesain bahan yang mudah terdegradasi. 11, menganalisis real time pencegahan polusi. Yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau sering pula disebut kimia berkelanjutan. Bidang kimia ini tidak bisa disamakan dengan kimia lingkungan, sebab kimia hijau lebih berfokus pada dampak lingkungan dari kimia, serta pengembangan praktik berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan, misalnya strategi pengendalian pencemaran lingkungan. Latar belakang kimia hijau. Ide kimia hijau pada awalnya dikembangkan sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Pencegahan Polusi tahun 1990 yang menyatakan bahwa kebijakan nasional Amerika Serikat harus membatasi atau mengurangi polusi dengan menggunakan desain proses yang lebih baik, termasuk produksi perubahan dalam biaya produk. Tujuan kimia hijau. Tujuan utama pendekatan kimia hijau adalah untuk menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik dan aman, dan secara bersamaan dapat memilih cara-cara yang paling aman dan efisien dan untuk mensintesa zat-zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Contoh kimia dalam sehari-hari: kayu terbakar, besi berkarat, makanan membusuk, susu menjadi asam, petasan yang meledak, nasi yang basi, penguraian sampah, susu diubah menjadi keju. Manfaat kimia hijau. Manfaat kimia hijau adalah mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis karena biaya produksi dan regulasi yang lebih rendah, efisien dalam penggunaan energi, pengurangan limbah produksi, pengurangan kecelakaan, produk yang lebih aman, tempat kerja dan komunitas yang lebih sehat, perlindungan terhadap kesehatan. Presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya. Wow. Ya kak, maaf ya. Itu tadi adalah salah satu contoh penerapan kimia hijau dan kelompok.
Jadi kita jaga lingkungan sekitar kita. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membakar sampah. Chasing those 2 times a day. It's my ego. 7. Menggunakan bahan baku terbarukan, mengurangi bahan kimia. Ini udah